Yang pertama yang pertama emang ajaran Islam begitu. Iya, Allah. Ajaran Islam satu, ajaran Islam untuk kita sholat di masjid. Yang kedua karena sholat di masjid pahalanya lebih besar daripada sholat di rumah. Dua, pahala sholat di masjid lebih besar dibandingkan di rumah, 27 derajat ya. Ya. Terus yang ketiga yang ketiga ya termasuk istri orang tua juga. Boleh takbir Allahu Akbar. Nah, ini hadiahnya. Kak Amrul, boleh nggak kita di masjid disuruh sama orang tua? Salah nggak? Teman-teman kenapa sholat? Kewajiban satu. Kedua, kalau nggak sholat saya takut masuk neraka, betul? Bukankah mungkin hari ini kita sholat karena ingin masuk surga? Jadi kalau hari ini ada motivasi, Kak, saya ingin juara satu gara-gara Umi bilang kalau juara satu dibeliin motor, boleh nggak? Boleh, Umi. Jadi mungkin ke teman-teman semua bahwa ternyata tadi Fardan ya menyampaikan, Kak, saya sholat karena saya tahu dapat 27 derajat. Nah, berarti kalau teman-teman pingin istiqomah, berarti kita harus cari tahu dulu apa manfaatnya buat kita. Sikat gigi setiap hari jadi nggak sakit gigi. Tadi Fardan cita-citanya apa, Fardan? Jadi atlet. Atlet apa nih, Kak? Woi, kita doakan mudah-mudahan jadi atlet voli, amin. Baik, Kak Amru pingin sharing dong, kakak yang belakang nih. Nah, kakak boleh sharing dong, apa yang pernah kakak istiqomahkan dan itu sangat berat. Nah, boleh cerita-cerita ya, Kak, boleh. Namanya kemudian pernah cerita, Kak, aku pernah istiqomah, katakan sholat duha, atau Kak, saya pernah istiqomah belajar cuman 20 menit gitu misalnya. Atau istiqomah yang lain, boleh Kak, sharing Kak. Itu siapa itu? Ini nih yang ya, silakan. So, boleh berdiri di situ namanya, kemudian aku pernah Kak, satu ternyata ketika istiqomah tuh enak loh Kak. Nah, silakan boleh cerita. Berdiri Kak, boleh. Istiqomah aja enggak. Saya bukan nama saya bukan istiqomah. Boleh Teh. Kakak boleh berdiri namanya, kemudian pernah cerita aku pernah istiqomah apa gitu. Misalnya pernah di dalam makan tepat waktu. Ayo apa aja boleh. Jam berapa nih? namanya apa, cita-citanya apa, terus istiqomahnya saya pernahkah ngelakuin ini sekian hari. Silakan. Nama aku Luna. Lanjut. Enggak apa-apa. Iya. Ayo nggak apa-apa Kak. Insya Allah dari Malu ini nanti ke depan jadi lebih berani. Nama, cita-citanya, kemudian pernah punya cerita apa, boleh? Jadi apa? Luna, cita-citanya ingin jadi apa Kak? Pengusaha. Nah, berdiri dulu dong. Nah, tepuk tangan buat Luna. Nama Luna, cita-cita pengusaha, kira-kira pengusaha apa Kak? Catering, busana muslim atau distro, skincare. Apa nih Kak yang pernah kebayang aku pernah pingin punya ini Kak gitu? Bakso. Skincare ya. Oke, Kakak pernah punya cerita aku pernah Kak nyoba kebiasaan apa yang membuat Kakak akhirnya lebih baik lagi? Sholat tepat waktu. Masya Allah. Apa aja boleh. Bismillah dulu, bismillah. Bismillah. Selalu mandi tiap hari.
Lama banget di panik. Apa aja boleh? Sholat 5 waktu. Nah, coba mungkin aku pernah sholat 5 waktu, kemudian aku dapat apa? Pernah dapat punya cerita gitu kan? Boleh. Oke, rutin sholat 5 waktu, kemudian dapat apakah? Pernah lebih tenang, lebih tenang ya, lebih nyaman lah gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Kaluna. Kita doakan, mudah-mudahan boleh duduk kan? Mudah-mudahan cita-cita Kaluna jadi punya bisnis skincare dikabulkan Allah, amin. Amin. Baik, kamu butuh satu orang lagi nih. Boleh cerita cita-citanya apa, kemudian aku bagaimana kakak merealisasikan. Jangan deh, coba ada yang berani menyebutkan 10 keinginannya, 1 atau 2 tahun. Mantap. 10 keinginannya, tujuan. It is my dream. Silakan, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Nugraha. Anak bapak. Anak Bapak Kusen. Kok pada ketawa? Cita-cita saya ingin menjadi masinis. Cita Dewi, boleh tepuk tangan. Banyak nu. Coba Husnu, ada 10 keinginan Husnu 1 atau 2 tahun ke depan ingin jadi apa? Ingin apa aja keinginannya? Satu. Satu, bagian orang tua. Gimana caranya bagian orang tua nih? Misalnya ranking 5 di kelas semester depan gitu. 1, bagian orang tua. Ini apa namanya, umrohin gitu misalnya. Amin. 1, 2. Ini pengen namat-namatin gunung yang ada di Indonesia. Masya Allah. Ingin Seven Summit gitu ya. Mendaki gunung-gunung di Indonesia. 2. 3. Yang ketiga lu. Pengen ngebangun bisnis gitu juga. Oke, bisnis apa? Ternak-ternak gitu, kalau nggak buka warung kopi gitu misalnya. Masya Allah. Pembisnis ya, mulai dari warung kopi, ternak dan yang lainnya. Banyak di Dayah, banyak nih. 3, 4. Ternak. Apalagi? Jangan ini yang 1-2 tahun bisa nih. Pengen ini juga, apa namanya, istiqomahin sholat. Istiqomahin salat. 5, Masya Allah. 6. Keren. Ayo. Pengen ini ngebantu-bantu orang-orang yang kayak susah gitu kalau misalkan. Tuh, Masya Allah. Ingin menjadi donatur atau ngebantu nolongin, bagi-bagi sembako dan yang lainnya ya, orang-orang yang kesusahan. 6. 7. Apa nih? Pengen umroh. Pengen umrah juga. 7. 8. Pengen ngebangun sekolah. Amin, Masya Allah. Cocok nih. Seven Summit, kemudian bantu orang yang susah ngebangun sekolah juga nih. Gratis buat yang duafa ya. Ya. Amin. 9. 2 lagi tuh. Bangun panti asuhan gitu. Masya Allah. Ayo panti asuhan. Nih, jiwa sosialnya tinggi sekali nih kayaknya. Bertapanya di gunung kayaknya.
Satu lagi terakhir. Wah. Man of the match-nya nih. Balik lagi ke nomor 1. Dapat istri soleha. Pengen ini lulus sekolah, pengen apa ya? Terus lu kelas berapa sekarang? Naik ke kelas 2 SMK. Naik kelas 2 SMK. Oke, lanjut. Juara 1 gitu, juara 1. Lulus juara 1. Keinginan kan ya? Ya, keinginan nggak apa-apa. Mumpung gratis, nggak bayar. Lulus sekolah pengen ini daftar UGM. Amin. Ya beli plus buat Kusno. Oke, tepuk tangan buat Wisnu. Bahwa tadi dalam satu ayat Quran menyampaikan Allah bersama prasangka hambanya. Saya ingin menjadi lebih baik. Kalau kita nggak pernah mengucap itu, kenapa teman-teman semua bahwa ada malam tahajud, kenapa sujud dilamakan, bahwa Allah ingin menyampaikan, ayo memohonlah pertolongan kepada Allah. Ayo, ya Allah saya ingin menjadi lebih baik. Ya Allah saya ingin menjadi orang sukses. Pernah nggak kita terucap seperti itu? Pernah. Nah ya, ke teman-teman semua. Maka hari ini kita spesifikasikan. Ya Allah saya ingin lulus di UGM. Ya Allah saya ingin Seven Summit dan yang lainnya. Karena Allah bersama prasangka hambanya. Baik teman-teman semua, ini adalah perubahan. Kesadaran tentang diri bahwa saya adalah seorang pemuda, nggak boleh mager. Kamu pengen sampaikan yang tadi video tadi nggak update ke teman-teman semua, tapi yang sekarang menjadi permasalahan pemuda adalah kamu nggak mengatakan game itu jelek, nggak apa-apa main game, tapi ada waktunya. Nggak apa-apa pakai skincare, tapi jangan medok-medok. Nggak apa-apa belanja online dan yang lainnya, tapi ada batasannya. Dan teman-teman seorang pemuda pertama sadarkan diri dulu bahwa saya adalah harapan dari perumahan ini. Abi Umi, ya teman-teman, Abi Umi itu ya nggak perlu diapain ketika teman-teman lulus menjadi predikat yang terbaik, menjadi pribadi yang baik aja, udah seneng. Tentang kesadaran diri. Yang kedua mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil aja. Kak saya susah kecil, 1, 2, pentingnya tujuan hidup. Yang ketiga adalah istiqomah. Nah, ke teman-teman semua, nah sudah ya tadi ya bahwa membangun kebiasaan baik itu dari 2 hal. Kak, saya bagaimana sekarang ini saya ingin menjadi baik? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, tinggalkan perbuatan buruk. Yang pertama, tinggalkan perbuatan buruk. Yang kedua, mulailah dari yang kecil. Oh iya, main game itu kalau lama-lama buruk, mulailah main game setengah jam aja. Oh iya, kalau mager itu buruk, magernya setengah jam aja. Oh iya, kalau di rumah nggak bantuin ibu itu buruk, mulai bantuin satu pekerjaan. Kalau udah biasa satu, ya bantuin yang lain gitu. Ini kan ya. Mulailah dari yang kecil, karena sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar. Yang terasa. Nah inilah ke teman-teman semua bahwa setan, iblis sudah berjanji di hadapan Allah, aku akan menggoda manusia. Yang tadi teman-teman melakukan, kalau saya ingin menjadi ini dan yang lainnya, kamu ingin ingatkan ke teman-teman semua, gak semudah itu Ferguson. Banyak tantangannya. Kenapa? Karena setan pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iblis pernah berjanji bahwa aku akan menggoda manusia, akan menggoda Nabi Adam beserta keturunan-keturunannya. Makanya ke teman-teman semua, cita-cita Kak, saya pingin banget semangat tapi kok malas banget. Kenapa? Karena setan menggoda manusia. Maka kita perlu ini, berkumpul dengan orang soleh. Hari ini teman-teman semua berkumpul semuanya semangat gak? Ya, tadi kakak udah cerita 10 keinginan. Oh iya saya juga pingin punya bisnis. Oh iya saya juga pingin. Tapi kalau misalnya kita berkumpul, teman-teman semua biasanya sholat di masjid, nanti ada kegiatan remaja masjid. Nanti kalau misalnya di perumahan ikut Karang Taruna, ada kegiatan Karang Taruna. Terus berkumpul. Kalau yang satu lagi males,
teman-teman yang lainnya semangat, kita jadi ke bawah semangat. Kenapa sih main di luar itu, sekitaran komplek itu perlu? Karena ingin memastikan kalau kita lagi mager, ada orang lain yang semangat, yang memberikan energi ke kita. Kenapa Super Camp ini hadir? Mungkin teman-teman yang lagi semangat ya, ngelihat yang lain, yang lagi malas ngelihat yang lain semangat, akhirnya jadi semangat. Pentingnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Seorang yang bermain dengan tukang minyak, nggak perlu dikasih minyaknya, dia salaman, interaksi, pasti tangannya wangi minyak. Tapi seorang yang bermain dengan tukang minyak tanah, tanpa dikasih minyak tanah, salaman dan yang lain, baju kita akan wangi minyak tanah. Begitulah kalau antum semuanya, kakak-kakak semuanya rajin ke masjid, berkumpul sama orang soleh gitu. Meskipun lagi ini diganggu setan dan yang lainnya, mager dan yang lainnya, kita bisa untuk tetap menjadi orang soleh. Baik, hari ini Kamru ingin tanya ke teman-teman, pernah nggak kita malas? Pernah nggak kita mager? Pernah nggak kita seharian scroll TikTok aja? Ya, siap nggak kita untuk berubah? Siap. Baik, kalau misalnya kamu sampai mulai hari ini ke teman-teman semua, mulai malam ini, besok dan yang lainnya, ketika setan datang, kita lawan dan kita menangkan. Ya, mulai hari ini, kalau misalnya mager, wah mager nih, oh berarti ingat bahwa kalau lagi mager artinya setan lagi ngerayu kita. Bisa nggak kita menang? Kalau lagi mager sholat, bisa nggak kita menang? Kalau lagi mager dan kita main tiktokan, bisa nggak kita menang? Ya, hari ini teman-teman semua hafal lagunya Netral, Garuda di Dadaku. Ya, kita nyanyi bareng-bareng 3 kali. Garuda di Dadaku, Garuda kebangsaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Ya, kita ajamkan ke diri kita, kalau lagi mager tandanya setan, kita harus menang. Kalau lagi bete dan yang lainnya kayaknya lagi di malas sholat, diganggu setan, kita harus menang. Ya, kita nyanyikan 1, 2, 3. Garuda di dadaku, Garuda kebangsaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Garuda di dadaku, Garuda kebangsaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Takbir, Allahu Akbar. Sebagai penutup, teman-teman semua, sahabat Rasul pernah ditawan. Ya. Sebelum ke situ, perang Uhud, teman-teman semua, Rasulullah SAW tertusuk giginya oleh panah. Tertusuk giginya oleh panah. Waktu itu ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Pingin tahu berapa usianya? Waktu itu usianya sekitar 16 atau 18 tahun. Ketika Rasulullah tertusuk, yang lainnya membantu, tapi Tolhah bin Ubaidillah dia berdiri di belakang Rasulullah. Setiap ada panah yang yang datang, dia hadang, dia menjadi tameng Rasulullah. Setiap ada panah yang lewat, dia hadang. Dari kanan dia hadang, dia hadang kanan. Dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng dan dia syahid di perang. Seorang pemuda 18 tahun. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia sudah berjanji kepada diri dia, kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, bahwa saya akan membela Islam, bahwa saya akan menjaga Rasulullah. Maka hari ini, malam ini, ke teman-teman semua, ya, nanti ke Amru Pandu, kita berjanji kepada Allah, diri kita berjanji kepada Nabi Muhammad, berjanji kepada Allah, kita ingin menjadi lebih baik lagi dari kemarin. Baik, teman-teman semua, ya, kita pejamkan matanya ke teman-teman semua. Silakan pejamkan matanya ke rekan-rekan semua. Kemudian pegang dada teman-teman semua. Dadanya dipegang. Hari ini kita nggak mau muhasabah, tapi kita ingin meyakinkan diri kita. Ya, silakan. Per matanya ke teman-teman semua, pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, aku
Aku berjanji atas namamu. Aku berjanji atas namamu. Aku ingin menjadi yang lebih baik lagi. Aku ingin menjadi yang lebih baik lagi. Aku ingin mengikhtiarkan yang lebih baik lagi. Aku ingin mengikhtiarkan yang lebih baik lagi. Aku akan mencoba untuk tidak bermalas-malasan lagi. Aku mencoba untuk tidak bermalas-malasan lagi. Aku ingin menjadi pemuda. Aku ingin menjadi pemuda. Aku ingin menjadi orang yang mulia. Aku ingin menjadi orang yang mulia. Dan aku ingin menjadi orang yang dirindu surga. Dan aku ingin menjadi orang yang dirindu. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah. dengan menyebut nama Rasulullah, Dengan menyebut nama Rasulullah. menjadi saksi apa yang aku ucapkan. Menjadi saksi apa yang aku ucapkan. Ya Allah, Ya Allah. kalaulah aku ternyata lupa, ingatkan kembali untuk tetap istiqomah. Ingatkan kembali untuk tetap istiqomah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman kalau ada yang mau nanya dipersilakan. Yang mau nanya dipersilakan. Ada yang mau ngacung silakan nanya. Ada? Ayo monggo. Mas Rajwa. Nanya. Langsung nanya aja. Nama dulu, nama dulu. Iya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen. Perkenalkan, nama saya Raju Hasan. Panggil aja Entong, Ustaz. Tahu. Panggil Kak Amrul aja. Kak Amrul ya. Saya hanya ingin bertanya, kan tadi di awal presentasi dari Ustadz itu tentang Muhammad Al-Fatih, sedangkan Muhammad Al-Fatih dan Nabi Muhammad itu beda tahun kehidupannya. Nah, saya ingin bertanya, apakah pada zaman Nabi Muhammad itu ada pemuda yang seperti Muhammad Al-Fatih di zamannya? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Ada nggak sih anak pemuda seperti Muhammad Al-Fatih pada di zamannya? Banyak sekali ya, Kak Entong, pemuda-pemuda di zaman Al-Fatih. Kak perlu ceritakan satu, namanya Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Ke teman-teman semua, sejarah mengatakan bahwa Usamah bin Zaid umur 18 tahun menjadi panglima perang. Apa hebatnya Kak Amrul panglima perang? Yang teman-teman harus tahu bahwa menjadi panglima perang artinya dia memimpin Umar bin Khattab, memimpin Abu Bakar As-Siddiq, ya, memimpin Utsman bin Affan, memimpin Mus'ab bin Umair, enggak ada Mus'ab bin Umair, enggak, memimpin Zubair dan teman-teman yang lainnya. Bayangkan, makanya tadi waktu Luna Kak saya malu dan yang lainnya, bahwa ke teman-teman semua, sejarah membuktikan ketika dia dipilih menjadi seorang pemimpin, siapapun yang di bawahnya, dia tetap pede untuk mengatur. Ustaz, Bapak nanti di sini ya, Bapak di sini ya, dan yang lainnya. Kenapa Muhammad Al-Fatih itu bisa hadir ke teman-teman semua? Rasulullah pernah berjanji bahwa siapa yang membebaskan Konstantinopel, maka dia akan menjadi seorang sebaik-baiknya pemimpin. Semuanya berlomba-lomba ingin menjadi seorang sebaik-baiknya pemimpin. Umar bin Khattab melakukan itu, tapi pada masanya Umar bin Khattab belum sampai ke sana. Makanya kalau tanya Kak, banyak Kak, banyak. Ada Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu, ke teman-teman semua, masuk Islam 16 atau 18 tahun, dia tuh orang kaya. Sejarah mengatakan kalau dia jalan nih teman-teman semua, saking mahalnya nih parfum, 10 meter sebelum Mus'ab bin Umair datang udah kecium. Mus'ab bin Umair nih datang. 10 meter setelah dia pergi, wanginya nggak hilang. Sejarah mengatakan 16 atau 18 tahun, ya, masih muda banget, sama kayak antum, masuk Islam, orang kaya, ya, skincare-nya lengkap, parfumnya aja sampai seperti itu. Ketika itu ke jemur, kulitnya rontok, gara-gara nggak biasa dia panas, gara-gara sehari-harinya nyaman, tapi dia tinggalkan semuanya
Dia tinggalkan parfum wanginya itu, dia tinggalkan skincare yang biasa melumuri kulit dia berpanas-panas dengan Rasulullah. Hingga akhirnya Rasulullah melihat Mus'ab bin Umair ini hebat, Mus'ab bin Umair ini bagus, dikirimlah ke Madinah. Seorang muda, kakak lupa umurnya berapa, dikirim ke Madinah untuk mendakwahi. Kalau jadi lebih baiknya begini, ajaran Nabi Muhammad itu menghormati orang tua, menyayangi yang lebih kecil. Didakwahin. Makanya teman-teman tahu sejarah Rasulullah SAW datang ke Madinah sudah disambut sama orang Madinah. Siapa yang menyebarkan Islam di Madinah pertama? Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang dia tinggalkan semuanya karena tahu kalau saya kayak gini ini bukan yang lebih baik. Dia memperbaiki diri, dia mau dari awal lagi, mau menambah kapasitas dirinya hingga beliau dikenal dengan duta pertama umat Islam. Seorang anak muda, satu Mus'ab bin Umair gitu. Ada juga anak kecil Anas bin Malik, dia dekat terus dengan Rasulullah. Yang kita tahu hingga sekarang hadis perkataan Rasulullah dia catat. Ya, atau ke teman-teman semua ada ibunda kita Siti Aisyah, apakah dia orang tua? Enggak. Bersama Rasulullah dia masih sangat muda. Tapi kelebihannya ibunda kita Siti Aisyah adalah untuk teman-teman perempuan bahwa saya harus menjadi orang yang pintar, orang yang baik. Kenapa? Karena anak cucu anak kita pasti diajari pertama oleh perempuan. Makanya ibunda Aisyah itu termasuk orang yang pintar, menulis banyak sekali hadis karena bersama Rasulullah. Dia menyadari bahwa perannya adalah istri Rasulullah, menyebarkan kebaikan. Yang paling baik adalah menulis perkataan, ucapan dan perilaku Rasulullah SAW. Begitu kan toh, bahwa banyak. Tapi kenapa sih Muhammad Al-Fatih? Karena dia yang bisa merealisasikan janji Rasulullah, yaitu sebaik-baiknya pemimpin. Ada lagi yang masa kemasan Bani Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Satu lagi kakak tambahkan kisahnya Harun Ar-Rasyid. Siapa Harun Ar-Rasyid ke teman-teman semua? Beliau adalah khalifah yang tadi kan ada Ibnu Sina dan yang lainnya. Pada zamannya Harun Ar-Rasyid, orang hebat, pemimpin Islam. Apa yang dia lakukan? Kecintaan ilmunya, semua ilmu dikumpulkan menjadi satu. Perpustakaan terbesar pada masanya itu ada di masa Harun Ar-Rasyid. Bahkan disebutkan bahwa itu adalah zaman keemasan Islam. Kenapa? Karena semua ilmu pengetahuan di situ. Akhirnya orang belajar tentang kedokteran, akhirnya orang belajar tentang bisnis, belajar tentang apa dan yang lainnya, hingga akhirnya Islam itu sangat luar biasa jaya di zaman gitu. Siapa itu? Seorang pemuda Muslim, seorang pejuang Muslim. Jadi antum semua kak, saya bisa nggak sih jadi dokter? Bisa banget, karena sudah ada contohnya. Kak, Indonesia parah banget nih, kalau jadi presiden juga susah. Pernah ada presiden Islam cuma 2 tahun, ya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ke teman-teman semua, hanya 2 tahun mimpin negara, ya. Sejarah mengatakan bahwa ketika nyari orang miskin nggak ada satupun. Bukan karena nggak ada yang kurang, tapi mentalnya. 2 tahun memberantas kemiskinan. Ada ternyata. Siapa? Pemimpin umat Islam. Jadi jangan takut, astronot insya Allah bisa tercapai. Amin. Pengusaha ada juga contohnya tercapai. Gitu kakak, mudah-mudahan ini jadi motivasi kita. Oh ternyata umurnya bukan 25 tahun, umurnya tuh 16 tahun, umurnya tuh 18 tahun. Jadi pemimpin-pemimpin hebat, jadi orang yang tamengnya Rasulullah, jadi orang yang nggak takut karena nggak takut kehilangan harta, nggak takut ini. Umurnya 16 tahun, 17 tahun, sama kayak teman-teman, paling beda 2 atau 1 tahun. Baik, itu mungkin jawabannya Kak Entong ya. Terima kasih. Cukup? Cukup, ada yang mau nanya lagi? Cukup? Cukup ya? Ustaz, mau ada kata-kata terakhir? Cukup? Ya udah, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan acara kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Panitia, dilanjutkan. Tutup. Habis ini acaranya apa? Habis ini acaranya barbecue, cuman jangan terlalu malam ya selesainya ya.
Jadi paling lambat karena sekarang jam 10 kurang 20 nanti teman-teman barbecue bakar-bakar apa namanya bakso dan sosis dan lainnya paling lambat sampai jam setengah 11 saja. Jadi setengah 11, setelah setengah 11 semuanya kembali ke gazebo-nya, istirahat tidur. Nanti besok kita bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi semuanya berwudu, silahkan sholat sunnah tahajud. Yang di rumah belum pernah besok memberikan sholat sunnah tahajud. Bisa sendiri-sendiri atau berjamaah? Sendiri. Bener nih. Bener sekali. Jamaah. Berjamaah kata Bapak nih. Ini di kita ada yang hafalannya banyak nih. Nanti Faik mana Faik? Faik jadi imam sholat tahajud siap? Siap ya? Nah, siap tuh. Namanya dari remaja dong. Ya. Oke. Kita tutup dengan kasih baca hamdalah alhamdulillahirabbil. Selanjutnya silakan barbecue, tarik sesuai kelompoknya masing-masing. Bahannya minta sama ibu-ibu tolong dibantu bahan masakannya. Tempatnya cari